Pada masa kini, laman digital bukan hanya sekedar sebagai ruang tambahan, namun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. But the real question is, are we enough to grow together in it? Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri Sidoarjo yang saat ini duduk di bawah kelas 12. Laman digital bukan hanya sekedar sebagai ruang untuk berkomunikasi, namun juga sebagai ruang untuk berkontribusi atau bahkan berkolaborasi, serta sebagai ruang yang akan memberikan dampak positif maupun negatif sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan disinilah perjalanan itu akan dimulai. Saat ini saya sedang berada di sekolah kebanggaan saya, yaitu SMA Negeri Sidoarjo yang terkenal sebagai sekolahnya para juara, yang tak hanya dalam bidang akademik namun juga dalam bidang non-akademik, yang didukung dengan adanya 18 ekstrakurikuler guna menciptakan para siswa yang unggul sesuai dengan bidangnya masing-masing. SMA Negeri 1 Nganjuk merupakan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Nganjuk yang terletak di Jalan Kapten Kasihin HS nomor 4, Cangkringan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sini, bukti kreativitas siswa-siswinya tercermin melalui berbagai program kerja unggulan yang digagas oleh OSIS atau Organisasi Siswa Intra Sekolah. Seperti meriahnya malam inaugurasi yang dilaksanakan ketika MPLS, Gaster atau gabungan ekstra yang dilaksanakan di luar sekolah, serta kegiatan lomba internal maupun eksternal untuk siswa-siswi sekolah menengah pertama. Di SMA Negeri 1 Nganjuk sendiri sudah menerapkan berbagai aspek digital seperti yang pertama, rekap jurnal KBM digital. Yang kedua, asesmen menggunakan aplikasi CBT. Yang ketiga, rekap kehadiran siswa secara digital. Yang keempat, pembelajaran berbasis LMS Kuiper. Yang kelima, pendataan prestasi siswa berbasis digital. Yang keenam, perpustakaan digital. Dan yang terakhir, aplikasi untuk pemilihan ketua OSIS. Saya juga tergabung ke dalam ekstrakurikuler Paskibra Kewirausahaan Pegasus yang menjadi langkah awal saya untuk menjadi pribadi yang berani dan juga percaya diri. Berkat tekad tersebut, saya dapat menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Nganjuk serta memperoleh juara harapan 2 dalam lomba kreasi baris berbaris tingkat nasional yang diadakan oleh Politeknik Penerbangan Surabaya. Sejak kecil, saya memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap seni. Jika ada waktu luang, seakan tangan ini ingin selalu untuk menggambar. Dari coretan sederhana itulah saya belajar tentang banyak hal. Tentang kesabaran, ketekunan, atau bahkan bagaimana cara kita untuk menuangkan isi hati ke dalam sebuah karya. Dan berkat konsistensi tersebut, saya bersyukur dapat meraih berbagai penghargaan, bahkan hingga dalam tingkat provinsi. Dan dari sinilah saya terus berkembang, berani mencoba hal baru, karena bagi saya, seni merupakan cara yang paling jujur untuk bercerita sekaligus terhubung dengan orang lain. Sejak dulu, saya selalu memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang lain. Dan langkah demi langkah saya lakukan untuk mewujudkannya dengan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Seperti mengikuti program pengabdian atau volunteer, hingga aktif dalam forum anak Kabupaten Nganjuk, dan menjabat sebagai wakil ketua. Selain itu, saya juga sangat bersyukur bisa dipercaya dan meraih juara 1 dalam ajang Duta Genre Kabupaten Nganjuk tahun 2025 yang semakin memotivasi saya untuk terus berkontribusi, terutama terkait permasalahan dan isu-isu pada generasi muda. Dan saya percaya bahwa langkah kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar. Sebab pada akhirnya, manusia yang paling mulia adalah manusia yang berguna bagi orang di sekitarnya. Adanya rasa ingin tahu yang tinggi dalam diri saya mendorong diri saya untuk selalu mencoba dalam berbagai pengalaman baru, dan salah satunya adalah mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada. Seperti partisipasi saya dalam ajang Baroness Competition yang diadakan oleh ITS. Dan dalam kesempatan kali ini, walaupun saya belum mendapatkan juara, saya berhasil membuat suatu inovasi yaitu Automatic Hydroship atau robot penyapu sampah otomatis. Selain itu, saya juga mengembangkan suatu inovasi baru bernama Zimi atau Zikrimi yang merupakan susu jagung rendah glukosa yang saya lombakan di Bapeda Kabupaten Nganjuk dan berhasil meraih juara 2. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Timur terletak di bagian timur Pulau Jawa dengan ibu kota Surabaya. Dengan luas sekitar 48.000 km dan dengan penduduk lebih dari 41 juta jiwa dan terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Salah satunya adalah Kabupaten Nganjuk.
Sebagai putra yang lahir di tanah kemenangan yaitu bumi Anjuk Ladang, yang kaya akan budaya dan juga keindahan alamnya, seperti air terjun Sedudo, yang biasanya digunakan sebagai siraman setiap tanggal 1 Suro, dan juga keindahan dari tarian Saleko sebagai tarian khas Kabupaten Nganjuk, serta makanan khasnya yang terbuat dari tepung beras dan juga gula merah, yaitu dumblek, serta makanan khas Kabupaten Nganjuk, yaitu nasi becek, dan keindahan dari putaran Tugas Tambah di tengah pusat kota Nganjuk. Merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terkenal sebagai Kota Angin, yang dijuluki sebagai salah satu penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur. Saat ini saya sedang berada di salah satu ikon bersejarah di Kabupaten Nganjuk, yaitu Candi Lor, yang merupakan peninggalan dari Empu Sendok yang terletak di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Candi Lor merupakan sebuah candi peninggalan Pusindo yang dibangun pada tahun 937 Masehi sebagai monumen kemenangan rakyat Anjuk Ladang dari bangsa Melayu. Saat ini Candi Lor masih berdiri, namun dalam kondisi yang rusak akibat tergerus oleh zaman dan tertutup oleh akar pohon kepu besar yang melilit bangunannya. Sebagai penutup, saya akan berikan sedikit pesan bagi para remaja di luar sana, bahwa jadilah remaja yang berani untuk mencoba, dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Saya, Zaki Ramadan, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putra ESMA World tahun 2025. Matur sembah nuwun.